Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaida Adiatani. Saya Nur Salwa Juliana. Jadi di video kali ini kami akan membahas materi tentang bab 6, yaitu First Order Confirmatory Factor Analysis. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 6, yaitu First Order Confirmatory Factor Analysis. Yang pertama yaitu ada pengujian first order, konstruk indikator refleksif. Pengertiannya, dalam analisis structural equation modeling atau SEM, konstruk first order dengan indikator formatif merupakan jenis konstruk laten yang dibentuk oleh indikator-indikatornya. Artinya, arah hubungan dalam model adalah dari indikator menuju konstruk, berbeda dengan indikator refleksif yang dipengaruhi oleh konstruk. Dalam konstruk formatif, setiap indikator memiliki peran unik dalam membentuk konstruk dan tidak dapat saling menggantikan. Selanjutnya yaitu tahapan pengujian konstruk first order refleksif. Yang pertama ada uji validitas. Yang pertama ada uji validitas konvergen, mengukur apakah indikator-indikator dari suatu konstruk benar-benar mencerminkan konstruk tersebut. Kriterianya bisa dilihat pada PPT tersebut. Dan yang kedua ada validitas diskriminan, mengukur apakah suatu konstruk berbeda secara empiris dari konstruk lainnya. Kriterianya bisa dilihat pada PPT di atas. Selanjutnya yaitu ada uji realitas, mengukur konsistensi internal dan indikator-indikator dalam mengukur konstruk. Kriterianya bisa dilihat pada PPT di atas. Selanjutnya yaitu ada langkah praktis menggunakan SMART PLS, contoh tools PLS atau SEM. Yang pertama, import data. Yang kedua, bangun model. Yang ketiga, jalankan PLS algorithm. Yang keempat, evaluasi validitas konvergen. Dan yang kelima, evaluasi validitas diskriminan. Dan yang terakhir, ada evaluasi reliabilitas. Materi selanjutnya, tahapan penguji first order konstruk indikator format. Yang pertama, menilai signifikan jalur indikator terhadap konstruk. Dalam model formatif, indikator membentuk konstruk, maka koefisiennya jalur masing-masing indikator ke konstruk harus signifikan. Signifikasi diuji melalui bootstrapping dan hasilnya dilihat dari nilai T statistika lebih dari 1,96 dalam kurung untuk tingkat signifikan 5%. Value kurang dari 0,05. Yang kedua, menilai multikolaritas antar indikator. Karena indikator dalam model formatif saling berkontribusi membentuk konstruk, penting memastikan tidak terjadinya multikolaritas tinggi antar indikator. Multikolaritas diuji dengan VIF, varians implikasi faktor. VIF kurang dari 5 masih dianggap aman, ideal VIF kurang. Ketiga, interpretasi koefisien jalur. Nilai koefisien jalur atau Fudge koefisien menunjukkan tingkat kontribusi masing-masing indikator terdapat konstruk. Koefisien yang lebih besar berarti indikator tersebut lebih kuat dalam membentuk konstruk. Koefisien bisa bernilai positif atau negatif tergantung arah hubungan. Yang keempat, validitas eksternal jika relevan. Dalam beberapa kasus bisa dilakukan pengujian validitas eksternal, yaitu menguji hubungan konstruk formal dengan konstruk lain yang relevan. Hal ini memastikan bahwa konstruk formal memberikan efek sesuai harapan secara teoritis. Selanjutnya, langkah praktis penggunaan first order konstruk indikator formatif menggunakan SMART+. Yang pertama, membuat model di SMART+, yang kedua lakukan bootstrapping, yang ketiga cek signifikan jalur, yang keempat multikolaritas atau fit, yang kelima interpretasi hasil. Contoh sederhananya, misalkan kamu punya konstruk inovasi produk dengan 3 indikator, X1 jumlah produk baru, X2 dana R dan D, X3 frekuensi pengembangan produk. Setelah bootstrapping, X1 T sama dengan 2,5, signifikasi FIP sama dengan 2,01, X2 T sama dengan 1,8, tidak signifikan, FIP sama dengan 3,0, X3 T
P sama dengan 3,2 signifikal, PIP 2,5. Maka X1 dan X3 valid, X2 bisa mempertimbangkan untuk tetap dipakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.